Halo teman-teman, aku hari ini mau santap sahur karena kamar aku ada di lantai atas, jadi kita mau ke bawah ke dapur untuk nyiapin sahur. Yuk ikut aku. Tipe rumahku ini adalah tipe rumah maisonette, jadi ada kamar yang di atas dan juga kamar yang di bawah. Dapurnya juga ada di bawah. Biasanya aku kalau sahur itu tinggal angetin makanan aja, jadi pas menjelang berbuka puasa aku akan masak banyak dan pas sahur tinggal diangetin. Tapi kali ini aku mau sahur pakai oatmeal. Ini udah malam keempat aku sahur pakai oatmeal dan alhamdulillah aku kuat puasa seharian. Nah, aku makan oatmeal ini pakai pisang, yogurt, dan juga susu. Susunya pun aku pakai yang oat juga, tapi yang tanpa gula. Nah, ini dia sahur aku. Selamat sahur, teman-teman. Nah, biasanya aku kalau makan sahur tuh harus sambil nonton. Biar nggak iseng banget gitu karena sendirian dan biar pikiran nggak kemana-mana. Ya, teman-teman, aku baru aja selesai sholat subuh. Jadi ini masih pakai mukena karena abis ini aku mau lanjut tadarusan. Jadi tadi abis sahur aku langsung buru-buru sikat gigi dan siap-siap sholat subuh karena hari ini subuhnya jam 4 kurang 9 menit. Jadi di sini waktu sholat subuh sama waktu maghribnya tuh suka berubah-berubah. Makin kemari subuhnya tuh makin cepat dan maghribnya makin lama karena kan mataharinya makin lama bersinar ya, karena masuk musim semi menuju musim panas. Nah, waktu awal Ramadan tuh aku masih kebagian subuhnya jam 4:30 dan maghribnya jam 8 malam. Lamanya puasa di sini itu tergantung dari musimnya. Kayak misalnya nih, alhamdulillah puasa pertama aku di Jerman ini kebagian di musim semi. Jadi aku puasanya itu sekitar 16 sampai 17 atau 18 jam per hari. Nah, sedangkan kalau misalnya Ramadan yang masuk di musim panas, itu puasanya bisa sampai 20 jam. Karena kan matahari bersinar lama banget ya. Yang paling enak adalah kalau misalnya Ramadannya kebagian di musim dingin. Karena matahari bersinarnya lebih cepat. Jadi puasanya bisa cuma 8 jam aja, kayak gitu. Ya, jadi abis ini aku mau lanjut tadarusan sampai waktu syuruk, sampai mataharinya terbit. Abis itu aku lanjut sholat duha. Nah, abis sholat duha aku mau tidur lagi karena kan nanti aku ada kelas ya, ada kuliah jam 9.20. Jadi aku mau tidur lagi supaya nanti kuliahnya bisa konsen gitu. Halo Irliman, good morning. Hari ini aku mau siap-siap kuliah. Kuliah aku mulainya jam 9.20. Nah, kuliah aku di semester ini semuanya online. Sebenarnya sih udah dari semester lalu juga sebagian besar online, tapi ada beberapa kelas kecil yang offline. Jadi aku masih bisa masuk ke gedung kampus kayak gitu. Tapi sekarang semuanya full online. Kayak gitu. Nah, hari ini pun aku kuliah cuman ada 2 veranstaltungen atau 2 mata kuliah lah, kurang lebih kayak gitu. Abis kuliah aku mau pinjam buku di perpustakaan, terus aku mau ke supermarket buat beli bahan untuk buka. Jadi aku ada beberapa bahan yang lupa aku beli. Jadi sebenarnya hari Senin kemarin aku udah belanja, tapi ada yang kelupaan dibeli. Akhirnya aku mesti balik lagi ke sana. Udah, aku mau mulai kuliah dulu ya. Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Cheers. Ya teman-teman, aku baru aja selesai kuliah, terus abis ini aku mau bikin termin untuk masuk ke perpus. Jadi tuh karena situasi covid juga, seperti yang aku bilang tadi kan perkuliahan online semua nih. Nah, masuk perpus juga sekarang cuma bisa buat pinjam buku aja, nggak bisa baca buku di dalam. Dan kalaupun mau masuk perpus, kita harus bikin termin dulu, kita harus bikin appointment kalau kita mau pinjam buku. Yuk kita lihat gimana cara bikin termin atau bikin appointment di perpustakaan. Nah, ini dia tampilan websitenya. Setelah login, kita pilih menu untuk bikin termin. Lalu pilih jamnya, aku pilih yang jam 3:30 sore. Lalu klik tanda centang, selesai deh. Nanti tiketnya akan masuk ke email kita. Ya teman-teman, sekarang aku udah rapi, udah siap mau ke perpustakaan untuk pinjam buku dan juga ke supermarket untuk belanja keperluan buat buka puasa. Nah, karena di luar cuacanya lagi bagus banget nih, suhunya sekarang 17 derajat, jadi aku cuma pakai trench coat
sama sweater. Kayaknya kalau aku nggak pakai trench coat nggak masalah deh, karena suhunya lumayan enak gitu. Tapi takut anginnya masih dingin, jadi aku jaga-jaga pakai trench coat juga buat menangkal angin kayak gitu. Karena rumah aku ada di lantai 3, jadi kita turun naik tangga darurat aja ya. Dan aku mau nunjukin gedung fakultas aku. Ini dia, deket kan? Nah, itu dia gedung perpustakaannya. Ada 2, tapi mereka nyambung di bawah tanahnya. Itu ada ruangan lagi. Perpustakaan di sini namanya SLUB, singkatan dari Sächsische Landesbibliothek Stadt- und Universitätsbibliothek Dresden. Sebelum masuk, jangan lupa pakai masker dulu. Nah, tiket yang tadi di email kita harus tunjukin di sini. Jadi aku ke perpustakaan tuh mau pinjem buku gramatik bahasa Jepang, karena semester ini aku ikut kursus bahasa Jepang di kampus. Aku juga mau pinjem buku yang disarankan oleh dosen aku untuk memperdalam materi. Nah, karena di website-nya udah jelas lokasinya di mana, jadi aku gampang deh nemuin bukunya di mana. Ini dia ruang bacanya. Kalau misalnya nggak lockdown, pasti banyak banget mahasiswa yang baca buku di situ. Dan sekarang aku mau pinjam buku di mesin otomatis. PIN-nya rahasia ya. Udah deh, selesai pinjam bukunya, sudah berhasil. Nah, sekarang aku lagi di Haltestelle, aku mau nunggu tram. Ini adalah papan info untuk tahu berapa menit lagi tram atau bis kita akan tiba. Udah sampai aja nih. Nah, ini dia udah sampai di Hofbahnhof, dan ini suasana di Hofbahnhof. Nah, nggak ada yang jualan takjil atau gorengan nih di sini. Sedih banget deh. Yuk, kita masuk ke supermarket. Nah, aku mau bayar pakai self-service. Sebenarnya sih ada kasir, cuman aku maunya yang self-service supaya lebih leluasa dan lebih cepat. Menge erforderlich. Informationen erforderlich. Bargeld einführen. Vorgang an der PIN-Taste. Die aus der Liste. Nah, sekarang udah sampai di gedung student apartemen aku, dan aku mau cek kotak surat dulu karena takut ada surat atau paket datang. Ya teman-teman, sekarang aku udah sampai di rumah lagi, udah sampai di kamar aku, dan sekarang tuh jam segini. Sekarang jam 6:30 malam, jam 6:30 malam tapi masih terang. Makanya maghribnya 8:30, jadi masih ada waktu 2 jam lagi buat nyiapin buka. Jadi ayo ikut aku ke dapur buat masak. Halo, kali ini aku mau masak, mau siap-siap buat buka. Aku mau bikin martabak telur di daging cincangnya. Aku bikin kulit martabaknya juga sendiri nih, karena aku cari di toko Asia ternyata udah kehabisan, jadi mau nggak mau harus bikin.
Karena aku nggak punya cuka buat bikin kuah martabaknya, jadi aku pakai lemon. Dan aku masak nasinya pakai panci karena nggak punya rice cooker. Waktu itu aku udah pernah beli rice cooker yang second tapi rusak. Nah ini dia martabaknya udah jadi banyak banget. Jadinya ini kayaknya sih aku bakalan sahur pakai ini juga nanti malam. Terus juga aku kasih sebagian di meja buat teman-teman aku biar nyobain juga. Nah ini dia menu berbuka aku. Biasanya selain minum air putih, aku juga bikin air jahe sama kayu manis. Ini kuah cuko yang tadi aku bikin. Karena aku nggak sempet numis sayuran, aku makannya salad deh. Sebenarnya biasanya aku numis sayur kok. Cuman karena udah kecapean bikin martabak, jadi ya udah makan salad aja. Dan ini cabai rawit, aku beli toko Asia, pedes banget. Nah kalau ini nih telur dadar, sisaan martabak karena kulitnya habis, jadi aku bikinin telur dadar aja deh isi daging. Nah teman-teman, sekarang udah jam 8:30 dan ini udah waktunya buka puasa di sini. Ya, kita buka dulu. Nah biasanya jam 8:30 ini teman-teman aku di rumah tuh pada datang buat masak ya. Cuman nggak tahu kenapa kok tumben banget nggak ada yang lewat. Tapi sih tadi teman aku ada satu orang yang kayaknya dia lagi pergi keluar gitu. Cuman yang lain nggak tahu kemana. Masih di kamar yang mungkin. Udah, jadi aku buka puasanya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang ya teman-teman aku pada masak juga gitu. Jadi aku ya sebenarnya buka puasanya sambil makan malam bareng mereka. Pas aku makan mereka lagi masak. Jadi aku nggak sendiri-sendiri banget karena aku tinggalnya kan di WG ya, ramean. Jadi alhamdulillah ada temannya gitu. Oke, sekarang kita cobain martabaknya. Jadi ya martabaknya gede banget kan. Kepengen gak? Ternyata kulit lumpianya enakan bikin sendiri, tebal banget dan enak kayak martabak beneran. Ya teman-teman, sekarang aku udah di kamar lagi. Jadi aku baru aja selesai sholat maghrib. Habis ini aku mau siap-siap sholat isya dan sholat raweh. Nah sholat rawehnya aku ini di rumah. Nah jadi sebenarnya sih di sini ada masjid. Jadi ada masjid Turki gitu namanya Al Marwah. Jaraknya sih lumayan, nggak terlalu jauh. Cuma yang aku tahu begitu aku tiba di Dresden, masjid ini katanya tertutup buat perempuan dan anak-anak. Jadi cuma buat laki-laki aja. Mungkin karena lockdown kayak gitu. Jadi dibatasin yang boleh masuk masjid kayak gitu. Selain itu juga karena di Jerman lockdownnya makin diperketat nih, jadi ada jam malamnya di atas jam 10 orang-orang nggak boleh keluar. Terus abis sholat raweh aku akan belajar nyiapin materi buat besok, yaitu dengan mengulang materi minggu lalu atau mungkin aku sekedar baca buku aja. Jadi itu dia Ramadan pertama aku di Jerman. Ramadannya sih berbeda banget ya sama di Indonesia. Di sini nggak ada suara azan, nggak ada yang bangunin sahur, nggak ada suara anak-anak yang keliling komplek bangunin orang-orang sahur kayak gitu, dan nggak ada yang jualan takjil. Kalau mau takjil Indonesia harus bikin sendiri. Nah, tapi alhamdulillahnya di sini aku gabung sama pengajian Indonesia di Dresden. Jadi pengajian ini banyak banget programnya selama Ramadan. Kayak tilawah, jadi kita bagi-bagi nih siapa baca juz berapa kayak gitu, terus nanti di-share di grup yang udah baca dicentang kayak gitu. Terus juga ada kumpulan hadis juga yang di-share di grup tiap hari, bagi tugasnya siapa yang akan baca hadis kayak gitu, dan di-share voice note di grup pengajian. Dan tiap minggunya ada kajian online yang dibawakan oleh ustadz-ustadz Indonesia yang ada di Jerman ataupun yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah tiap minggunya juga suka ada yang bagi-bagiin takjil buat mahasiswa atau acubi Indonesia yang ada di Dresden kayak gitu. Jadi mereka suka kasih nasi, lauk, dan kue-kuean untuk buka puasa kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget nih buat yang mahasiswa sama acubi, kita dapat makanan gratis. Semoga yang memberikan takjil ini selalu Allah berikan keluasan rezeki. Jadi itu deh video Ramadan pertama aku di Jerman. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat nonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini ya. Dadah!